Tapi bener kan, trade-nya bagus banget. Dan untuk player of the game, nah ini dia 508 loh, bagus banget. 100% teamfight ya. Berarti memang udah di setup nih Lung. Dia tahu damage-nya ini dari teman-teman Altrigo X nggak cukup kalau nggak ngandelin Arvi. Makanya Arvi-nya tuh diajak perang dari awal. Ya. 100% sih ya, berarti nggak ada absen dia dari semua teamfight yang terjadi. Oke, plus ada satu Rose Gold Meteor di akhir juga, ini adalah satu tindakan untuk bisa menyelamatkan dirinya ya. PD tanpa WON, walaupun ada beberapa hero fisikal juga tadi di depannya. Benar. Susah juga sih kalau ngomongin Kari. Kari juga adu hit sama dia belum tentu menang soalnya. Iya. Dari lifesteal-nya kenceng banget. Terus kayak ini lifesteal bukan cuma satu, bukan cuma dari khas loh. Ada DHS sama Rose Gold Iya, juga. Rose Gold kan juga bisa memberikan gitu. Makanya tadi di akhir-akhir Iya kan. Ini Darahnya naik lagi. cepet banget naiknya. Itu yang jadi jawaban juga atas fitur S-Track-nya dari Rinsia. Mungkin dibilang ancamannya itu cuma satu. Seandainya dia mau bikin defense, menurut gua bukan win of nature. Plus dari tadi juga untuk Parsianya nggak terlalu bisa full ya, memberikan sebuah impactnya dari Federasi, dan ini ada highlightnya. Oke, di Turtle yang pertama mungkin pertukaran juga terjadi. Memang kalau ngomongin Turtle, hitungannya 2 untuk RRQ, 1 untuk Alter Ego X. Jadi Turtle pertama dan Turtle ketiganya ini setupnya bagus banget dari RRQ. Tapi Turtle kedua yang didapetin sama Alter Ego X, itu bukan cuma Turtle-nya doang. Tapi dari point kill yang akhirnya bisa nyamain kedudukan. Nah, masalahnya di Turtle yang ketiga, memang dapat RRQ-nya, tapi penalty zone dari Founder juga langsung dapat ketiga target. Akhirnya bikin pertukarannya sama-sama hilang jungle. 3 apa 4 sih tadi? 3 or 4 lah tadi, 4 ya. Bagus banget loh itu penalty zone-nya. Bisa mengcover semua. Itu. Males sih kalau ada Nova kayak gitu tahu. Iya. Kayak Miracle tuh kayak Ini nih tertekan. tuh, temennya masih jauh semua Pak. Iya Tapi kan? barusan di saat mereka baru mau maju, Unknown Vendor kena 2. Karena ini gak sih, minionnya tiba-tiba hilang loh. Gak ada minion lagi, yang gak ada yang TB, temennya gak bisa maju dong. Kalau temennya maju paksa dia akan kena aggro dari Tarap, itu bakal nonton semua. Tapi kitingnya Alter Ego X ini perlu diacungi jempol juga. Karena dia selalu bisa nahan dulu sampai ada yang offset satu dimakan, baru dibalikin. Instan banget damage-nya. Nah ini. Ya kan, satu persatu kan. Lihat nih, yang di kick tuh Rinsia. Nah Rinsianya walaupun purif, tapi dia jadi out position. Yep. Nah belum lagi datanglah Founder nih dengan tugasnya penalty zone. Dapat terus RV-nya udah ini nggak ada lagi yang bisa ketahan sama RV. Damage-nya terlalu sakit. Apalagi sisa Ian sendiri. Ya udahlah ya, Ian sendiri juga mau. Seandainya darah penuh pun dia nggak bisa clear minion. Bayangannya jadi 4 mendadak juga ya. Nggak bisa loh. Dia 4 mendadak bagaimana dia. Ian sama Kakashi Lung itu bisa ada 4. Jadi Gwynny Sun ya. Tapi kalau dari emblem ya tadi kita udah bahas sedikit ya. Ya ini nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Cuma nih yang menarik sekarang romer-romer ya. Mungkin kalau di MPL gue kemarin juga ada beberapa kali ngeliat, tapi nggak semua, kayak cuma satu doang. Gfam kalau nggak salah. Ada romer yang udah pakai talent keduanya itu Bargain Hunter. Nah gue sempet tanya nih, kenapa ya kok romer pakai talent Bargain Hunter di keduanya? Diskonnya pertama kecil banget, memang 5% doang. Oke. Kayak jawabannya sebenarnya adalah talent lainnya nggak terlalu kepake buat romer. Romer sekarang. Karena ya kalau ngomongin pakai tenacity itu aktifnya kan ada syarat aktifnya kan di darah under 50%, 40% HP baru aktif. Nah kalau Bargain Hunter ini apalagi dengan hero-hero yang item dependent kayak Mino, ini berguna banget. Jadi dia untuk bikin dominan saja jadi nggak terlalu mahal. Apalagi dia yang nggak punya lane kan. Jadi di goldnya juga bakal stuck gitu aja. Yap, sementara kalau kita lihat dari Virgi itu sendiri juga ya. Jadi satu sosok tadi yang emang membantu untuk bisa menghabiskan purify dari player lawan. Dan sangat-sangat efektif juga, apalagi tadi di last fight dengan deretan item kayak gini. Gak ada magical defense kayak baru terakhir dah. Baru Silent Harp itu baru dipasang dah. Soalnya cuma Parsia juga kan. Ya Guinevere bikin defense nggak akan sakit-sakit banget. Yang dipegang sama Guinevere ini cuman efek sisinya aja. Damage-nya tetap akan ada dari Toy. Nah Rinsia-nya kenapa mungkin Virginia nggak bikin magical defense? Karena Rinsia ini matanya Rinsia cuma ada di RV loh. Dia nggak bakal ngapa-ngapain kecuali memang pasti ya sebagai follow up ya. Kalau misalkan lagi defense atau lagi trading damage, fitur extract-nya akan dikoring ke RV. Berkali-kali tadi gue ngeliat kayak gitu. Ya tapi apalah daya baru satu kali jatuhin air terjun. Udah banyak ke depannya. Makanya kalau free aja 3 kali hit mati nih Bruno. Entah yang Virgi, entah yang Founder lah. Makanya kan. Silaturahmi. Oke. Dan Rich Guy. Baik, Gope ini adalah Arvi. Rata-rata gold lane sih memang. Untuk sekarang gold lane lebih sering nih jadi rich guy karena jungle sekarang tuh udah pasti 80% jungle sustain. Yang farmingnya bakal under lah. Masalahnya kalau ngomongin soal farming, sebenarnya Novaria juga perlu jadi ancaman nih.
Karena goldnya Novaria sebenarnya nggak dikit loh tadi. Iya. Dia lumayan tajir juga. Dan damage yang dihantarkan gede banget loh. Ya, 106.009 3 digit sendirian. Menurut gua kalau Novaria nggak jadi the carry, berarti dia salah mainnya loh. Serius. Dan itu akan memperkecil lagi dari pemilihan dari mid laner yang akan digunakan oleh pemain-pemain dari Senna. Sementara sekarang Ians. Oke. Player of the game. Selalu 100% team fight ya, player of the game. Cuman ini 4 kill, 4 assist, 100% team fight. Berarti killnya cuma 8 loh sebenarnya loh. Bukan game agresif banget lah bisa dibilang dari mereka berdua juga. Tapi setidaknya tiap ada point kill tadi yang tercipta, objektif yang hancur, sabrak-abrak Pak. Iya sih, dia dapetin turtle, habis dapet turtle dapet turret lagi. Terus kayak point kill, satu secure kill aja nih. Invasi jungle. Inilah jungle zaman sekarang nih menurut gua harus bisa galak kayak gitu sih. Jadi jangan maunya tuh farming aman di daerah dia doang. Kalau misalkan mau farming aman di daerah sendiri doang, makanya jangan jungle sustain, pakai Sansin. Farming terus nggak apa-apa. Memang cuma bisa farming kebetulan kalau Sansin. Tapi di awal dimulai dari misplay menurut gue dari Kids. Dia tumbang sendiri kena trap 3 orang tuh gue agak-agak ngerasa itu bahaya banget buat early game-nya. Nah bukan hanya itu nih, Idok juga punya peran yang lumayan penting. Karena yang selalu nemenin posisi dari Kids ya. Dimanapun Kids berada itu ditempel mulu sama Idok. Pergerakan agresif dari Alter Ego X ini kelihatan juga memang. Tapi entah kenapa nih mereka kayak kurang aware gitu loh sama rumput. Berkali-kali kita ngeliat trapping. Tadi yang pertama Kids kan kena trap. Yep. Terus itu Arfi kena trap lagi. Ini Blazing Blade bagus banget loh. Yang mau pulang gimana coba nasibnya itu? Iya, selalu memang harus kayak gitu sih. Main Cloud itu nunggu banget, nunggu skill musuh stun keluar, nunggu memang cancellation Blazing Blade-nya keluar, habis itu baru masuk. Kadang ada juga yang nggak mau pakai Blazing Blade loh, kecuali dia bakal free atau bakal dapetin kill. Nah, lihat kan? Bicaranya di bagian belakang. Oh, artinya tadi Win of Nature loh. Iya, sama-sama WON juga. Gak jadi DHS, nggak jadi si Halbert dia. Jadinya WON. Karena darurat mungkin ya. Item selanjutnya baru lah. Jadi Ini juga. cuek aja lah woi gitu. Udah woi sih itu Iya, memang. Pas Bes. pukulin, woi besnya gitu. Buset dah. Kalau main gitu ya, kayak kita nggak bakat sih Lung main di atas Lung. Jantung Lung, masalahnya Lung kita di, woi udah geter Lung tangan. Tapi dari emblem yang tadi gue bilang ya, mungkin perbedaannya adalah Ians. Biasanya Martis gue lihat tuh ada yang pakai Killing Spree, ada yang pakai Impurage. Kali ini pakainya Quantum. Ya dia mau menangin dari movement speed mungkin ya, untuk maju ke depan. Bisa juga sih kalau ngomongin soal agresivitas dari awal. Ians harus unggul, bukan memang unggul tapi harus unggul. Kalau enggak dia akan diinjak-injak sama Barat nanti. Ini abang-abangan yang membawa gitar kalau pakai skin gitar. Bisa, atau kalau pakai skin yang apa war apa gitu namanya, pas di pick trip ya, hah gitu. Ada, ntar lu kalau denger Martis skin war apa gitu. Gua dari MDL jadi tahu suara-suara gua, karena dari draftnya denger suaranya dulu baru muncul kan. Nah itu gua jadi, oh ini suara siapa ya? Oh Martis nih. Ntar lu denger dah kalau ada yang pick Martis, kali aja pakai kan, Kids juga suka pakai. Tapi dari item ya tadi yang kita bilang kan, dari Brody dia akhirnya pindah ke Win of Nature. Karena nggak kuat juga sebenarnya Lung. Kalau dia mau paksa si Halbert nih, Ya. nah Blazing Blade beres masalah sih. Ini dari sisi Maxman juga kan bisa diperciut banget ya. Cloud dan juga Kari udah digunakan. Bruno tinggal di ban. Tapi triknya tuh nggak sampai segila itu sebenarnya sih Lung. Karena band pertama tuh cuma 3. Nah tiganya itu kalau mau ditarget itu nanti bakal berdampak untuk 3 picknya juga nih. Iya. Karena yang lepas, nah biasanya yang nge-target band itu yang udah punya, udah pakai hero-hero lapis satunya. Udah target band aja cuek, karena dia harus siap lawan apapun. Bandnya nggak muat mau gimana lagi. Nah mungkin kalau ngomongin soal item ya, Oracle tuh sekarang jadi item yang menurut gue sangat-sangat oke loh. Harganya murah, physical defense dan magical defense-nya ada. Itu sama ada health regeneration. Jadi kayak hero-hero Minotaur sekarang menurut gue first item Oracle itu udah sangat-sangat dahsyat. Buset 830 gol per menit. Ini dari Rich Guy by Gove. Iya. Oh iya, masih gold lane berarti. Yang menjadi Rich Guy-nya. Total damage yang diberikan sebenarnya masih dipegang sama Vexana lah. Vexana spam banget soalnya tadi kan. Dari semua skillnya itu selalu ngasih damage lah. Yang bisa dikasih ke Alter Ego X juga. Tapi gue ngeliat ya tadi penggunaan Ruby-nya ini yang gue pikir itu akan menjadi backupnya Brody. Jadi dia akan ada satu posisi di depan Brody, siapapun yang masuk itu akan dipegang. Sayangnya nggak kepegang sama sekali. Dan Loi yang tadinya gue pikir bakal rotasi bareng sama Ruby dari awal ya, dari level 4,
bisa megangin satu, ternyata nggak ada juga sama sekali. Itu padahal kombinasi antara Luigi dan Ruby itu capek banget loh. CC-nya terlalu banyak loh. Susah banget loh itu. Disedot sama ini pasif Loi sekali, dipegang Ruby, atau kalau misalkan Loi-nya udah siapin skill 2 kali sedot langsung kan, ditarik Ruby, diputer Ruby. Masalah mereka yang ketekan, jadi mereka juga nggak leluasa. Kayak gitu loh. Cuman oke, untuk player of the game Arvi lagi, Arvi. Gadet lagi. Ini orang memang posisinya bagus banget kan. Di game kedua aja berarti tadi ada berapa poin deh tadi deh? 2 apa 3 gitu? Kalau nggak salah 3. 3 ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak 3 berarti 2. Karena di mid game aja udah 2 dead. Tapi dengan Nathan. Karena Nathan ini enaknya bisa pakai WON sih. Itu yang bikin dia akan menang sama marksman. Player apapun. lawan nggak bisa. Iya, marksman rata-rata marksman kan pada pakai. Tapi kadang kalau lagi live stream lagi lawan Nathan ada aja tuh kolom komen. WON pencet bang. Wah, yang komen itu orang apa tumbuhan? Lu cek dulu, takutnya dia tumbuhan lagi fotosintesis suruh komen. Tapi ya nih, ini awal kesalahan, bukan ini. Masih jauh bang, ini masih jauh pak. Ini adalah masa-masa kejayaannya Sena tadi pak. Tempatnya sama soalnya kan, tempatnya sama, tapi ya, gue udah bilang dari draft bahkan, Sena ini kekurangan damage banget. Karena Aurora bikin full damage pun, damage-nya nggak bakal terlalu sakit. Karena dia bukan tipikal hero burst, dia tipikal yang poke. Soalnya growth dari magical Aurora ketika dia bikin item magic pun, perkaliannya itu nggak segede mid lane yang lain. Dia menang di cooldown dan di efek sisi, mirip Vexana lah. Vexana full damage sama Aurora full damage juga sama, nggak bakal bisa nyaingin partnya dan lain-lainnya. Ini momen yang jelas banget dimana memang ditarik dari foundernya dan nggak tumbang. Angelanya nggak ke-trigger juga loh. Makanya dia bisa kombinasi tadi kan bareng Rondel ya, bareng Rondel atau sama Kids lah tadi. Yang bikin jadi bagus banget untuk team fight-nya jadi berat sebelah juga. 4 member RRQ hilang, apalagi yang pertama Kids itu udah jadi masalah terbesar. Nah ini yang gue bilang nih soal ngejar-ngejar, dia aman. Apalagi kalau ditarik aja, ada Angela juga yang siap untuk nge-backup. Masalahnya tadi posisi Toy yang mau coba balikin keadaan, dia flicker ke kiri, ternyata itu malah jadi masalah juga. Karena nggak bisa ketahan sama sekali dan satu persatu member dari RRQ ini ditumbangin. Ini juga sebenarnya kalau memang tadi kajanya narik minion ke bawah, kayaknya Darren nggak perlu mati sih. Darren nggak perlu mati dan akhirnya spawn berempat kayaknya akan mundur juga oleh RTGX. Tapi straight push, ya namanya straight push sudah nggak bisa dihindarin lagi ya. Item build. Makanya. Tenacity Swift yang dibawa sama Arvi ya. Iya, Tenacity Swift. Mau nggak mau sih sebenarnya. Soalnya kalau dibilang kondisi dia aman, nggak aman sebenarnya. Match up lawan Bruno tuh susah tau di awal. Dia match Bruno tuh 2 bola di awal tuh udah kayak 1 item jatuhnya. Sakit banget. Tapi dia nggak tumbang sama sekali. Dia bisa catch up lagi dari segi farmingnya. Dia bisa ngasih follow up damage juga. Rata-rata marksman yang nggak tumbang itu terlalu jaga posisi sampai dia tuh kayak, wah ini nggak ada damage marksman nih. Mana nih marksman nih? Kejauhan lah. Karena dia nggak mau mati. Tapi Arvi ini gue ngeliat selalu ada damage-nya. Dia selalu berani juga. Entropinya tuh kayak timingnya pas banget. Dari item tadi kita udah lihat lah. Ini template item untuk Nathan. Dimulai dengan adanya Glitter of Heaven. Terus biasanya langsung Starlium di item keduanya. Concentrate juga bisa sekarang sih sebenarnya. Karena udah hybrid kan dari life steal-nya juga. Jadi dari basic attack-nya dapat, dari skill-skillnya juga dapat. Cuman kalau Starlium ini galaknya ada true damage. Ya tipis-tipis kayak endless battle-nya Magic lah. Makanya Nathan lumayan enak juga kan pakai Starlium. Penetnya udah aman, ada WON safety banget. Magical damage nggak bakal cukup nih Rinsia dengan NOD di item keduanya. Dia nggak bisa burst. Makanya Arvinya pede, udah Purify juga, ada Angela lagi kan. Karena perbedaannya kan ini juga DPS-nya tinggi banget loh dari Nathan gitu. Berbeda kan dari Aurora. Iya, makanya kalau Aurora dia lebih ke utility sih menurut gue loh. Aurora itu utility, nggak bisa dipaksa untuk burst juga. Jadi source damage-nya makanya harus ada dari XP ataupun dari gold lane, bahkan jungle lah. Jadi kayak tengahnya tumbal doang. Tapi Rich Guy, by GoPay, masih ada di gold lane-nya juga nih. Arvi di kondisi kalah 769 gold per menit. Menurut gue ini kondisi yang farmingnya bagus sih. Karena dari awal dia kena pressure banget. Kan awal kan game RRQ banget kelihatan. Tapi beda goldnya nggak terlalu jauh harusnya sama Toy juga. Di kirinya masih ada di Arvi juga. Tetap Arvi. Beda dikit sama Aurora ya. Karena gue pikir Aurora spam. Perbedaan damage-nya baru nih berimbang nih. Kalau tadi di awal tuh jauh banget. Iya kan. Tapi 47.000 Nathan wajar sih. Penetnya dia tinggi soalnya kan. Bruno nya nih yang 30.000. Entah telat
follow, entah memang temennya terlalu cepat initiate, nggak bisa di follow sama Bruno-nya, dan terlalu sentris Bruno sih. Agak susah loh kalau jadi Toy, dia akan jaga posisi banget. Yap. Soalnya kalau dia tumbang nggak ada lagi damage dari siapa loh. Dia mau digebukin Arlot, kayaknya nggak bakal kenapa-napa juga deh. Tapi Nathan, dengan deretan item yang bisa kalian lihat nih teman-teman yang screenshot. Quantum Charge ya. Dia bawa Quantum Charge, isiannya dia menggunakan Tenacity dan juga Swift. Yang dia bawa itu dari match ya, Emblem match. dari emblem match. Sebenernya Marksman itu adaptif atau bukan ya, gue lupa. Assassin juga bisa sih sebenarnya. Tapi ya match itu paling bagus karena tinggi dari magical powernya juga kan. Sementara dia untuk safety dia punya entropy. Makanya emblem match itu yang paling sering digunakan sama Nathan ya. Jadi ya kalau dibilang pakai emblem marksman bisa nggak, bisa juga kalau adaptif ya, gue lupa soalnya.